Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sebenarnya ini adalah keterampilan bela diri menyerang pertama yang dipelajari Yang Ke. Sebelum itu, semua serangannya hanya mengandalkan energi yang sejati dalam dantiannya dan reaksinya sendiri. Tetapi itu tidak akan dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi seseorang. Tetapi akan berbeda jika dia memiliki seni bela diri, karena keterampilan bela diri adalah dasar dari pertempuran prajurit, dan hanya keterampilan bela diri yang dapat memainkan peran vitalitas. Tapi itu hanya percobaan barusan. Meskipun berhasil, itu seharusnya bukan efek terbesar dari keterampilan bela diri ini. Karena dalam pertempuran yang sebenarnya, keterampilan bela diri dilepaskan secara instan. Jadi bisa didapatkan perlahan-lahan seperti yang kayak barusan. Tapi bagaimanapun dia baru saja mempelajarinya dan latihan menjadi sempurna dan membutuhkan waktu dan pengalaman. Mengambil nafas dalam-dalam, Yang Ke mengepalkan tinjunya, memikirkan adegan di mana dia memukul tadi yang membuat jantungnya melonjak. Namun pria batu kecil itu hanya berisi metode kultivasi dari rangkaian seni bela diri ini dan tidak memberitahu Yang Ke mana seni bela diri itu. Jadi dia harus memberinya nama. Sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Yang Ke memutuskan untuk menyebutnya Yan Yang Blades. Karena vitalitas dari 36 meridian tiba-tiba meledak. Ini adalah gerakan pembunuhan yang tiba-tiba dan mudah untuk membuat musuh mengalami menderita kerugian besar. Namun dalam gerakan seperti itu, vitalitas Yang Ke hanya dapat mendukung 3 kali. Setelah 3 gerakan, vitalitasnya akan habis penuhnya. Jika itu orang lain, tidak akan berani menggunakannya sesuka hati. Tetapi Yang Ke memiliki begitu banyak cadangan cairan yang di dantiannya. Jadi tentu saja tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Oleh karena itu, Yang Ke dapat dengan cepat menguasai Yan Yang Blades. Dan efisiensi berlatih seni bela diri jauh lebih cepat daripada yang lain. Jadi Yan Yang Blades baru menjadi satu set seni bela diri bermutu tinggi di tingkat dasar. Dan keberuntungannya tidak buruk. Yang dia dapatkan adalah seni bela diri dalam metode tinju. Jika yang dia dapatkan adalah keterampilan bela diri senjata, maka Yang Ke mungkin akan sangat frustasi karena dia tidak memiliki senjata di sisi saya. Jadi bagaimana jika dia mendapatkannya? Membersihkan suasana hatinya, Yang Ke berencana menggunakan hari ini untuk mendapatkan ledakan Yan Yang sesegera mungkin untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Sehari kemudian, Yan Yang sukses kecil dalam kultivasi. Dan sekelompok 5 orang berkumpul lagi, kecuali bahwa Neong sedikit tertunduk. 4 lainnya cukup puas dengan seni bela diri yang mereka peroleh, jadi tidak perlu dikatakan Yang Ke sendiri. Meskipun dia bekerja keras selama beberapa hari, dia akhirnya mendapatkan satu set ledakan Yan Yang tingkat tinggi dari keterampilan tingkat bumi. Dan ada juga manusia batu kecil yang belum diselidiki. Tapi tidak ada yang mengatakan seni bela diri ini seperti apa yang mereka diperoleh orang lain. Tetapi menilai dari ekspresi mereka seharusnya mendapatkan banyak. Hanya Ning Yong yang mengutuk tidak puas. Menurut apa yang dia katakan, seni bela diri yang dia dapatkan adalah satu set seni bela diri cambuk yang benar-benar menyedihkan. Du Yisuang menyipitkan matanya dan tersenyum di samping Yang Ke dan berkata dengan lembut, "Orang jahat akan diberi hadiah, mereka pantas mendapatkannya." Mendengar itu, Yang Ke mengangguk setuju, tapi Lan Clody menghiburnya dengan kata-kata baik yang sangat melegakan ekspresi Neong. Mereka berlima melanjutkan jalan lagi dan sambil berjalan, Lan Clody tiba-tiba melihat kembali ke Yang Ke dan berkata, "Di mana batu Yang Yan yang kamu ambil beberapa hari yang lalu?" "Saya kehilangannya," jawab Yang Ke.
Anda tidak akan meneteskan air mata jika kamu tidak melihat peti matinya. Melihat Yangke telah menyanyiakan banyak usaha, Neyong merasakan banyak keseimbangan di hatinya. Yangke mengabaikannya. Bagaimana dia tahu bahwa batu-batu yang Yan itu telah diubah menjadi energi dan disimpan di dantiannya? Namun karena tidak ada matahari, bulan atau bintang di sini, dan tidak ada cara untuk menghitung berlalunya waktu, tetapi Yangke memperkirakan bahwa kelompoknya berjalan selama lebih dari 2 hari sebelum akhirnya keluar dari bukit batu yang kacau. Sepanjang jalan dia juga menemukan mayat beberapa murid dari 3 faksi, tetapi dia tidak tahu bahaya apa yang mereka temui di perbukitan berbatu. Bagaimanapun, Yangke dan yang lainnya berjalan dengan aman. Setelah berjalan keluar, mereka berlima tanpa sadar menghela nafas lega, karena sejak datang ke gua pusaka ini, setiap orang pernah berada di lingkungan seperti itu, dan mereka tidak dapat melihat apapun kecuali batu, yang pasti membuat orang merasa tertekan. Tapi sekarang di luar hutan lebat yang terhubung bersama, subur dan hijau, meskipun ada banyak bahaya di hutan, mereka sudah datang ke sini. Jadi bisakah mereka kembali? Terlebih lagi ada krisis. Pasti ada kesempatan, belum lagi yang lainnya. Di hutan sebesar itu tidak boleh ada kekurangan ramuan spiritual dan obat-obatan yang luar biasa. Beberapa orang tidak ragu-ragu, mereka tetap waspada dengan lingkungan sekitar mereka dan terjun ke dalam hutan. Setelah berjalan beberapa saat, Yoan tiba-tiba menghela nafas ringan, menundukkan kepalanya dan mulai meraba-raba tanah. Kemudian beberapa orang berhenti dan memandanginya. Setelah beberapa saat, Yoan berdiri tegak dan berkata dengan nada tegas, "Ada orang yang berjalan ke sini 2 hari yang lalu dan jumlahnya cukup banyak." Mendengar ini, Neyong tampak bahagia dan berkata, "Itu seharusnya murid lain dari 3 sekte yang juga datang ke sini." Yoan sedikit mengernyit. Sulit dikatakan, tidak ada yang tahu apakah ada orang luar di gua warisan ini. Ketika dia mengatakan ini, semua orang merasa sedikit menyeramkan. Surga gua warisan di sini telah disegel setidaknya selama 1000 tahun. Jika ada seseorang di dalamnya, siapakah itu? Yoan juga merasa bahwa kemungkinan ini tidak mungkin dan dengan cepat menambahkan, "Saya hanya akan mengatakannya dengan santai, tetapi itu harus menjadi murid dari 3 sekte. Kalau begitu, mari kita mengejar ketinggalan." Nengyong menyarankan, "Akan lebih bagus jika yang di depan adalah kakak senior Xie atau kakak senior Su." Lan Claude sedikit mengernyit tetapi mengangguk setuju. Dalam tim 5 orang ini, meskipun dia untuk sementara adalah pemimpin, kekuatan beberapa orang tidak tinggi. Jika mereka menghadapi terlalu banyak bahaya, saya khawatir mereka semua akan terbunuh. Jadi daripada mempertaruhkan nyawa untuk menjelajah di sini, lebih baik temukan saudara-saudari di pavilion surga. Dengan perlindungan mereka, faktor keamanan juga akan meningkat pesat. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo cari mereka. Sekelompok orang meraba-raba jejak yang ditinggalkan beberapa hari yang lalu. Setelah setengah hari, tiba-tiba mereka melihat dengan jelas bahwa ada sebuah danau kecil muncul di depan semua orang. Bahkan ada banyak jejak kaki yang ditinggalkan di tepi danau. Mungkin para murid dari 3 sekte pernah beristirahat sebentar di sini. Karena para murid dari 3 sekte telah beristirahat di sini, itu berarti tidak ada bahaya di sini. Kebetulan sekelompok orang kelelahan karena makan dan tidur di udara terbuka. Jadi setelah berdiskusi singkat, mereka memutuskan untuk beristirahat di sini sebentar sebelum memulai. Segera kelima orang berpencar untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Tidak lama kemudian, Lan Claude tiba-tiba datang ke Du Yisuang dan mengatakan sesuatu dengan lembut. Du Yisuang menggelengkan kepalanya perlahan, tampak ragu-ragu dan meronta, lalu menggertakkan gigi dan mengangguk. Tapi sedikit tersipu. Setelah itu, Lan Claude berjalan ke arah Yangke lagi, dengan lembut menepuk pundaknya.
Apakah ada yang salah? Yangke membuka matanya dan menatapnya. Ikut saya. Lan Claude diam-diam melirik Nengyong dan Juan yang tidak jauh dan memberi isyarat kepada Yangke. Sambil mengerutkan kening, Yangke tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi mengikutinya. Setelah menempuh jarak tertentu, Yangke melihat Du Yizhuang menunggu tempat itu. Ada apa? Yangke tidak tahu apa yang akan mereka lakukan bersama. Kedua wanita ini sepertinya tidak sedekat itu. Lan Claude tersenyum sedikit malu-malu. Saya dan Du Xiaomei ingin mandi di sini. Mendengar itu, mata Yangke tiba-tiba menjadi aneh. Melihat ke atas dan ke bawah kedua wanita di depannya, Du Yizhuang tidak bisa menahan rona merah. Dan Lan Claude juga sedikit pemalu. Menghentakkan kakinya dan berkata, "Apa yang Anda pikirkan? Saya hanya ingin Anda membantu menjaga. Jangan biarkan orang lain mendekat ke sini." Yangke tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Lan, setelah menemukan orang yang salah, Anda harus bertanya pada Nengyong untuk masalah ini. Kakak senior Ne yakin bersedia. Lan Claude tahu bahwa Yangke tidak puas dengan tindakannya beberapa hari terakhir ini, dan dia sedikit kesal saat ini. Jika saya mempercayainya, mengapa saya bertanya kepada Anda? Kakak senior mempercayaiku? Yangke tampak tersenyum tetapi tidak tertawa. Mungkin saya akan mengintip juga. Lan Claude tersenyum centil. Jika Anda berani, saya tidak keberatan. Du Xiaomei akan mengajari Anda sebuah pelajaran. Yangke batu dengan data dan mengatakan semua ini. Jika dia melakukannya, dia tidak bisa membenarkan penolakannya. Terlebih lagi, Du Yizhuang juga ingin turun, jadi dia hanya melindunginya. Oke, mari kita buat keputusan cepat. Yangke mengangguk, melihat bahwa dia setuju. Lan Claude menunjukkan senyuman. Itu masuk akal. Anda tetap di sini dan saya akan pergi ke sisi lain dengan Du Xiaomei. Setelah selesai berbicara, dia meraih lengan Du Yizhuang dan berjalan ke sana. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan memperingatkan, "Jangan mengintip." "Ya." Yangke menjawab sambil melihat situasi di seberang danau. Cahaya di sini tidak terlalu bagus. Ada sebuah batu besar yang berdiri di air lebih dari 10 kaki dari danau, yang merupakan penghalang alami. Selama kedua wanita itu bersembunyi di balik batu itu, bahkan jika Yangke ingin mengintip, Lan Claude dia akan mengetahuinya. Setelah mereka menemukan tempat duduk mandi, Yangke tidak terlalu peduli, hanya duduk menghadap danau. Tak lama kemudian terdengar suara gemericik air. Yangke yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, membuka matanya dan melihat ada banyak pakaian wanita di atas batu besar, yang terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Kecuali ini, dia tidak bisa melihat apa-apa. Keduanya menyembunyikan tubuh mereka di balik batu, kecuali mata dapat menembus batu. Jika tidak ada yang perlu dibicarakan. Bagaimanapun, Yangke tidak terlalu menyukai Lan Claude, tetapi dia tidak terlalu membenci Lan Claude. Keduanya tidak memiliki dendam, dan mereka berasal dari sekte yang sama. Selain sedikit tidak puas dengan sikapnya beberapa hari lalu, tidak ada yang lain. Jika dia menemukan kesempatan, dia harus meninggalkan tim dan bertindak sendiri agar tidak menjadi populer. Tetapi dia tidak tahu di mana Sumu sekarang. Saat Yangke sedang bermeditasi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki ringan di belakangnya. Yangke menoleh dan melihat Nengyong berjalan dengan ringan. Matanya tertuju pada bebatuan di sisi lain danau. Matanya penuh fanatisme dan nafasnya sedikit berat. Melihat Yangke melihat ke arahnya, Nengyong baru saja membalas senyum menghina. Dengan cepat datang ke sisinya dan mengancam. Anda tidak melihat apa-apa. Hanya duduk di sini dengan patuh dan jangan bergerak. Jika Anda berani mengatakan apapun, saya jangan enak dan minum anggur berkualitas. Yangke memandangnya dengan ringan. Nengyong berpikir bahwa Yangke takut, jadi dia hanya bisa mencibir. Dan dengan cepat berjalan ke depan Yangke. Dari danau terdengar tawa menyenangkan dari kedua wanita itu.
serta suara cipratan air. Suara ini seperti suara iblis memenuhi telinga seseorang, memikat jiwa seseorang dan membuat darah Nengyong mendidih. Ketika dia memikirkan tubuh montok dan halus Claude yang tersembunyi di balik batu, dia tidak bisa menahan diri. Dan hanya beberapa langkah lagi untuk menanamkan keindahan di balik bebatuan ke matanya. Yangke mencibir, meluangkan waktu untuk melingkarkan telapak tangannya di sekitar mulutnya, dan berteriak dengan marah. "Kakak Nie, apa yang Anda lakukan di sana?" Tempat ini awalnya adalah tempat yang sunyi, kecuali suara dua wanita yang tertawa dan bermain air. Tidak ada gerakan lain, tapi Yangke berteriak seperti ini. Meskipun suaranya tidak keras, sepertinya cukup tiba-tiba. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar suara air yang keras, yang seharusnya disebabkan oleh kedua gadis itu tiba-tiba terjun ke air. Dan Nengyong juga tampaknya sangat ketakutan. Dia melompat mundur beberapa langkah dengan gesit seperti kelinci, menoleh dan menatap Yangke dengan kejam, lalu segera membuka gerakannya dan dengan cepat mundur. Sebelum pergi, matanya sangat kesal. Jelas dia tidak menyangka Yangke benar-benar berani menyinggung perasaannya. Pengecut! Yangke tersenyum menghina. Jika dia adalah Nengyong, keberadaannya sudah terungkap. Jadi dia mungkin juga bergegas maju beberapa langkah. Mungkin dia benar-benar bisa melihat sesuatu yang indah dan berjalan itu akan bermanfaat. Tidak lama kemudian, Claude dan Yu Xiuwang kembali dari sana dengan rambut basah. Yu Xiuwang menggabungkan pipinya. Cahaya dingin melintas di matanya, tetapi Claude memandang Yangke dengan tenang dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." "Sama-sama." Yangke menjawab dengan ringan. Berdiri, mereka bertiga hendak kembali. Ketika tiba-tiba ada fluktuasi vitalitas yang sangat kuat dari kejauhan. Memutar kepalanya, dia melihat cahaya menyilaukan berkedip di langit yang jauh dari waktu ke waktu. Dan ada suara teriakan dan pembunuhan yang samar. Bahkan ada raungan binatang yang marah yang memekakkan telinga. Mendengar itu, wajah mereka bertiga tiba-tiba berubah. Raungan itu jelas dibuat oleh monster. Masih ada monster di tempat seperti ini. Dan saat ini seharusnya ada banyak orang yang melawan monster ini. Setelah dua suara mendesis, Nengyong dan Yoan yang baru saja melarikan diri juga bergegas, melihat dengan sungguh-sungguh ke tempat asal gerakan itu. Yu Xiuwang menatap Nengyong dengan getir. Dengan rasa jijik yang tak terselubung di matanya, Claude tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi tadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya bertanya, "Yoan, apa yang bisa Anda dengar?" Pendengaran Yoan relatif baik, meskipun semua orang yang berdiri di sini dapat mendengar ada beberapa gerakan di sana, tapi dia pasti tidak mendengarkan dengan seksama. "Ratusan orang." Yoan menjawab dengan suara berat. "Ratusan orang berkumpul di sana dan mereka menyerang monster." Mendengar suara monster ini, saya khawatir itu akan berada di sekitar level ke-6. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah serempak, karena monster tingkat 6 itu setara dengan manusia yang berada di alam batas kenaikan keabadian. Tapi mereka yang memasuki gua warisan hanyalah penguasa alam Yuan sejati. Jika mereka menerobos langit, bagaimana mereka bisa melawan batas kenaikan keabadian? Mungkinkah ratusan orang ini bodoh? Mengapa mereka berinisiatif mencari kematian? Auman monster ini sangat lemah. Yoan sedikit mengernyit. Sepertinya dia baru saja bangun, dan itu pasti berhubungan dengan segel di sini. Saat ini beberapa orang tiba-tiba menyadari segel di sini baru saja rusak beberapa hari yang lalu, dan monster di sini pasti telah disegel selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak tahu mengapa monster ini masih hidup, mereka pasti tidak dapat tampil di level aslinya. Jadi tidak heran jika ratusan orang berani menyerangnya. Monster itu terluka. Yoan mengerutkan kening. Benar saja saat suaranya turun, raungan marah dan tidak rela datang dari sisi lain. Pada saat yang sama, suara aslinya tiba-tiba mereda dan ratusan orang tetap diam. Bagaimana situasinya? Claude bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak tahu.
Yuan perlahan menggelengkan kepalanya. Haruskah kita pergi dan melihat-lihat? Lan Claude sedikit mengernyit, berpikir dengan hati-hati dan berbalik untuk melihat 4 orang lainnya setelah beberapa lama. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya pribadi, kita bisa pergi dan melihat-lihat. Karena semua orang berkumpul di sana ratusan orang. Tentu tidak semuanya berasal dari alam asal sejati dan alam lihe. Harus ada orang-orang dari alam pneumatik. Jika kita bisa tinggal di sana, tentu saja kita juga bisa. Tapi seharusnya ada bahaya. Jadi kalian yang memutuskan, apakah kita akan pergi atau tidak? Tentu saja pergi. Nenyong adalah yang pertama mengangguk. Dia terlalu malu untuk tetap berada di tim 5 orang. Karena insiden memalukan barusan, jadi dia secara alami ingin mencari senior lainnya. Aku akan pergi juga. Yuan teredam. Lan Claude menatap Yangke dan Du Yisuang. Keduanya juga sedikit mengangguk. Kalau begitu, pergi. Beberapa orang buru-buru berlari menuju sumber gerakan. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, mereka berlima akhirnya bertemu dengan murid-murid dari 3 sekte lain, diri mereka sendiri, di kejauhan. Ada 2 kelompok orang yang saling berhadapan, masing-masing berisi sekitar 50 orang, yang jumlahnya hampir sama. Hanya saja cahaya di hutan terlalu gelap, dan kelima orang itu tidak tahu dari faksi mana kedua kelompok orang itu. Pergi untuk sementara waktu. Dari jauh, sebuah suara yang akrab terdengar. Fang Ziki, Anda hanya mampu di menara Feng Yu. Anda terlalu muda untuk merebut sesuatu dari saya. Setelah mendengar suara orang ini, Nengyong kemudian dia tampak sangat gembira. Ini kakak laki-laki Xie. Lan Claude juga menunjukkan senyuman, tetapi wajah Yangke tenggelam. Sekelompok orang di sana adalah anggota pavilion surga, tetapi pemimpinnya adalah Xie Hongchen. Ini bukan orang yang ingin dia temui. Du Yisuang menunjukkan ekspresi yang sama dengan Yangke. Du Xiaomei adalah murid Feng Yu dan nama Fang Ziki yang keluar dari mulut Xie Hongchen berasal dari menara Feng Yu. Dan dia adalah monster nomor 1 dari generasi muda menara Feng Yu. Saat ini beberapa orang saling melirik dan Du Yisuang menjauhkan diri dari Lan Claude dan yang lainnya tanpa memandang bulu. Meskipun kelima orang ini telah bergabung untuk menjelajah dan melawan musuh akhir-akhir ini, karena ada tim besar dari sekte masing-masing, mereka masih harus bergerak lebih dekat ke sekte tersebut. Dengan cara ini, mereka menjadi musuh satu sama lain. Menghadapi ejekan Xie Hongchen, Fang Ziki berkata dengan acuh tak acuh, Xie Hongchen, saya hanya tidak ingin bertarung dengan Anda. Meskipun Anda baru saja menerobos ke alam ki asal sejati, tetapi Anda bukan lawan saya. Jadi jangan mempermalukan diri Anda sendiri. Apa katamu? Suara Xie Hongchen menjadi dingin, bahkan ada lebih banyak murid dari pavilion surga berteriak-teriak. Satu persatu berteriak agar Xie Hongchen memberi Fang Ziki pandangan yang baik, karena mereka takut dunia tidak akan kacau. Kecuali Suyan, tidak ada seorang pun di pavilion surga yang bisa menarik perhatian saya. Fang Ziki tertawa kecil, sikapnya sangat arogan. Anda ingin bertarung dengan saya? Jika Anda mau, saya akan menemani Anda. Tetapi jika Anda kalah di depan begitu banyak orang, saya khawatir Anda tidak akan terlihat baik. Kata-kata ini dapat dikatakan kepada Xie Hongchen dalam hatinya. Meskipun dia dan Fang Ziki sama-sama berada di tingkat pertama alam asal sejati, tetapi yang satu baru saja dipromosikan dan yang lainnya telah menembus untuk waktu yang lama. Jadi mereka mungkin bukan lawan dalam pertarungan nyata. Tepat ketika Xie Hongchen tidak bisa maju atau mundur, Nengyong yang keluar dari hutan berteriak pada waktu yang tepat. Kakak senior Xie! Mendengar teriakan itu, Xie Hongchen menoleh dan melihat ke atas dengan santai. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Saudara muda Nie, aku akhirnya menemukanmu. Nengyong sangat bersemangat sehingga kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia melepaskan diri dari tim 5 orang dan langsung bergegas ke para murid dari pavilion surga. 4 lainnya berhenti di jalur mereka. Du Xiaomei dan Zhuan bukan dari pavilion surga, jadi tentu saja mereka tidak akan pergi ke sana.
dan Yang Ke memiliki dendam terhadap Si Hong Chen. Jadi tentu saja dia tidak akan pergi ke sana. Adapun Lan Clody, dia tahu keluhan antara Yang Ke dan Si Hong Chen. Jadi dia tidak bisa tidak melirik Yang Ke dengan ragu-ragu. Yang Ke, saya akan pergi ke kakak senior Fang. Terima kasih beberapa hari ini, kata Du Yisuang dengan lembut. Baiklah, cepat pergi. Yang Ke mengangguk sambil tersenyum. Joan, apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda bersama saya atau dengan senior Lan dan yang lainnya? Du Yisuang tidak lupa bertanya pada Joan sebelum pergi. Joan berkata dengan suara teredam, saya akan bersama Anda. Meskipun mungkin tidak semua orang baik di Menara Fengyu, setelah beberapa hari berhubungan, Joan juga tahu bahwa Du Xiaomei adalah gadis yang baik hati. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti Du Yisuang. Setidaknya dia tidak akan bermain trik. Mendengar itu, Du Yisuang mengangguk dan berjalan menuju tim Menara Fengyu bersama dengan Joan. Ayo pergi ke sana juga, kata Lan Clody. Yang Ke tidak menjawab, matanya menyapu sekelompok orang di pavilion surga dan berkata setelah beberapa saat, Anda pergi, saya tidak akan pergi. Jelas Yang Ke tidak menemukan Sumu di dalam, juga tidak menemukan Suyan, apalagi melihat Xian Ningsang. Kelompok orang ini adalah tim yang dipimpin oleh Si Hong Chen dan dia hanya akan berusaha mempermalukan dirinya sendiri di masa lalu. Adik laki-laki, tahan ketenangan untuk sementara waktu. Ada banyak bahaya di sini dan Anda pasti tidak akan bisa mengatasinya sendiri. Lan Clody mengetahui kekhawatirannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan lembut untuk membujuknya. Yang Ke menggelengkan kepalanya perlahan, ekspresinya tegas. Di sisi lain pavilion surga, kedatangan Neiyong membuat banyak murid pavilion surga tertawa dan berbahasa basi. Jelas mereka semua adalah kenalan. Setelah itu Neiyong datang ke Si Hong Chen dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah, sambil menoleh untuk melihat Yang Ke dan Lan Clody. Kebencian dingin muncul di wajahnya. Sekitar 20 kaki jauhnya, Si Hong Chen memandang Yang Ke dengan jijik dan puas. Di sisi lain, Fang Ziki tidak mengetahui situasinya, jadi dia mendesak. Si Hong Chen, karena Anda tidak ingin bertarung dengan saya, maka kedua sekte kita akan bergandengan tangan untuk membunuh monster itu terlebih dahulu. Adapun bayinya dijaga oleh monster itu, kita bisa membicarakannya nanti. Si Hong Chen menoleh untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, saya akan membicarakan ini nanti. Saya harus berurusan dengan pekerjaan sekte dulu. Lagi pula dia memandang Lan Clody dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, Saudari Junior Lan, Anda telah bekerja keras selama ini. Sekarang setelah Anda menemukan kami, kemarilah. Semua orang ada di sini dengan aman. Lan Clody mengangguk ringan lalu menarik pakaian Yang Ke, tapi Yang Ke tidak bergerak. Si Hong Chen tersenyum dan berkata dengan lantang, Saudara muda Yang, jika Anda mau, Anda juga bisa datang ke sini. Lagi pula kita semua berada di sekte yang sama. Tempat ini sangat berbahaya dan kekuatan Anda rendah. Sebagai kakak laki-laki, saya harus melindungi Anda. Neiyong berkata dengan marah. Kakak senior Xie, orang seperti ini sama sekali tidak layak menjadi adik laki-laki Anda. Apakah Anda lupa apa yang dia lakukan di sekte terakhir kali? Dia tidak menghormati Anda sebagai kakak senior, jadi mengapa Anda harus merawatnya? Wajah Si Hong Chen menjadi dingin. Bagaimana dia bisa lupa apa yang terjadi terakhir kali? Di depan begitu banyak murid balai penegakan hukum, tangan Gyo Suyan dipegang di telapak tangan orang ini. Setiap kali dia memikirkannya, hati Si Hong Chen terasa sakit seperti tertusuk pisau. Si Hong Chen menarik nafas panjang, masih tersenyum, tetapi senyumnya agak dibuat-buat, berpura-pura acuh tak acuh. Jadi apa? Adik laki-laki masih muda dan cuek. Kakak laki-laki harus mentolerirnya. Sekarang bukankah sudah waktunya untuk mengingat masa lalu? Saat berbicara, wajah Si Hong Chen sedikit berkedut dan matanya menatap Yang Ke menjadi lebih dingin. Tapi kata-katanya menggerakkan hati banyak murid pavilion surga. Dan mereka segera dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Karena dibandingkan dengan perburuan Yang Ke yang tercela dan tidak tahu malu, Si Hong Chen tampaknya lebih baik hati dan benar.
Yangke, cepatlah bersujud kepada saudara Xie untuk mengakui kesalahan Anda. Raungan datang dari sisi lain. Yangke, kakak senior Xie ingin peduli pada Anda, tapi bukan berarti kakak senior akan memaafkan Anda. Jika Anda tidak meminta maaf hari ini, Anda akan menjadi musuh saya mulai sekarang. Jadi saya tidak akan pernah memperlakukan Anda sebagai adik senior lagi. Jangan mengambil cermin untuk melihat diri Anda sendiri untuk melihat kebajikan seperti apa diri Anda. Tidak hanya saudara-saudara senior itu yang berteriak, bahkan salah satu saudari senior bergabung dengan tim untuk melawan Yangke. Suaranya tajam, seperti tikus kutuk. Yangke tanpa acuh tak acuh, membiarkan kata-kata ini melewati telinganya. Namun Lan Clody menarik Yangke lagi dan berkata dengan lembut, "Saudara muda, jangan keras kepala. Seorang pria dapat membungkuk dan merenggangkan. Bukankah itu hanya rendah hati? Bukan masalah besar." Yangke menoleh dan melihat di Lan Clody dengan ringan, tapi pandangan acuh tak acuh ini membuat jantung Lan Clody berdetak kencang, dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa?" "Jangan bilang Anda tidak tahu niat sebenarnya Xiao Hongchen. Jangan bilang Anda tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya ketika saya melewati perawatannya." Suara Yangke sedikit dingin. Lan Clody kesal. "Bagaimana saya tahu apa yang terjadi dengan Anda? Meskipun Anda dan saya adalah saudara dan saudari, kita telah melalui kesulitan bersama beberapa hari ini. Tetapi tidak ada persahabatan di antara kita. Jadi Anda tidak harus merasa bersalah karena meninggalkan saya di sini. Anda pergi sendiri, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengurus urusan saya." Yangke berkata sambil mencibir. Lan Clody tidak bisa menahan untuk menjadi pucat ketika dia memberitahu tentang masalah utama dan berkata dengan marah, "Mengapa Anda begitu bodoh?" Menghentakkan kakinya, Lan Clody mengapikan Yangke dan berjalan menuju Xie Hongchen. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan berbalik dan berkata, "Saya tidak berhutang apapun pada Anda, jadi jangan terlalu sombong." Setelah selesai berbicara, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Di sana di pavilion surga, perang verbal melawan Yangke tidak pernah berhenti. Xiao Hongchen memiliki senyum acuh tak acuh di mulutnya dan memandang Yangke dengan bangga. Dengan rasa bangga dan kepuasan diri karena berdiri di atas awan menghadap semua makhluk hidup. Dalam situasi saat ini, apapun pilihan Yangke, dia senang melihatnya, ingin bergabung dengan tim di sini untuk melindungi diri sendiri. Bisa, datanglah dengan patuh dan minta maaf, berlutut dan bersujud. Tidak mau melakukan ini, juga bisa. Anda sendiri di gua warisan yang dilanda krisis ini. Lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Xie Hongchen tidak tahu pilihan apa yang akan dibuat oleh Yangke, sambil menunggu suara dingin Yangke datang dari sana. Sekelompok orang bodoh yang hanya bisa memanjat naga dan burung poni dan mengagumi mereka. Saya tidak akan menemani Anda. Tepat Lan Clody yang akan pergi ke tempat Xie Hongchen mendengarkan kalimat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia selalu merasa bahwa kata-kata Yangke ditunjukkan pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan perasaan terhina dan tidak nyaman di dadanya. Tapi segera Lan Clody menjadi getir. Mengapa Anda harus memandang naga dan burung poni di tempat berbahaya ini? Wajar berjalan dengan seseorang dengan kekuatan lebih tinggi agar aman. Jadi mengapa saya tidak bertualang dengan Anda? Seorang junior di lantai 7 alam energi sejati. Anda tidak tahu bagaimana memuji diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga meningkatkan kekuatan Anda. Dan orang-orang secara alami akan berkumpul di sekitar Anda. Pada saat itu, kakak perempuan senior juga akan berpaling kepada Anda. Bukankah saya tidak membujuk Anda? Dan bukan karena saya benar-benar meninggalkan Anda. Itu adalah jalan yang Anda pilih. Jadi mengapa Anda menyalahkan? Memikirkan hal ini, Lan Clody merasa semakin bersalah di dalam hatinya. Tetapi rasa bersalah terhadap Yangke juga banyak berkurang. Di hutan, sosok Yangke berangsur-angsur merembes ke dalam kegelapan. Tetapi kata-kata itu seperti melemparkan segenggam garam ke dalam air mendidih. Neng Yong takut bahwa dunia tidak akan kacau dan berkata,
Yangke, Anda lancang. Beraninya Anda berbicara dengan semua saudara dan saudari senior seperti ini. Dan masih mau pergi. Serahkan pada saya. Selama percakapan, Neo meninju Yangke ke arah dia pergi dengan keras. Semburan api meledak dalam kegelapan dan wajah tegas Yangke menghilang. Segera suara dingin Yangke juga terdengar. Sehongchen, Anda tahu apa yang telah Anda lakukan. Cepat atau lambat, junior ini akan meminta Anda untuk itu. Mendengar kalimat ini, wajah Sehongchen menjadi gelap. Dia secara alami tahu apa yang Yangke bicarakan. Itu tidak lebih dari terakhir kali dia meminta seseorang untuk memberitahu Long Hui. Pada saat itu, Sehongchen mengira Long Hui akan membunuh Yangke tanpa ada kesempatan. Tetapi dia tidak menyangka dia akan meleset. Setelah Yangke kembali ke pavilion surga beberapa hari yang lalu, Sehongchen masih khawatir selama beberapa hari. Dia tidak takut pada Yangke, tapi dia takut pada Meng Wuya. Lagi pula itu adalah pavilion tinggi tempat mereka bertiga kembali bersama. Hanya saja Meng Wuya tidak pernah menyusahkannya. Dan Sehongchen juga mengira itu karena dia melakukan semuanya dengan baik dan tidak menunjukkan kekurangan. Setelah mendengar kata-kata Yangke hari ini, dia tahu bahwa masalah itu telah terungkap. Jadi niat membunuh melonjak. Sehongchen dengan cepat mengedipkan mata dan pada Neng Yong. Setelah mendapatkan isyarat, Neng Yong sangat gembira ketika dia melihat kesempatan itu. Dia ingin memata-matai Lan Claude dan Yu Xiuwang barusan, tetapi diungkapkan oleh Yangke, dan dia juga membenci Yangke di dalam hatinya. Pada saat ini dia mendapat persetujuan Sehongchen dan segera berkata dengan marah. Ini kebalikannya, berani membalikkan kakak senior Xie saat dia berbicara. Izinkan saya memberi Anda pelajaran. Pada saat yang sama dia mengangkat tangannya dan berteriak. Kakak senior mana yang akan ikut dengan saya? Dan biarkan Xie kakak senior melampiaskan amarahnya. Segera beberapa sosok bergegas mengikuti Neng Yong. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.